75 tahun menerangi Indonesia, membangun bangsa. Itulah tema dalam rangka menyambut peringatan Hari Listrik Nasional yang ke-75. Perayaan kali ini sedikit berbeda. PLTA TES bersama PLTA Lebong merayakannya dengan sebuah ekspedisi. Berbekal informasi yang saya dapatkan dari salah satu teman, membuat saya ingin sekali bergabung dalam kegiatan ini. Saya dan Andre mendapat kesempatan untuk bergabung ke dalam tim setelah mengantongi izin dari Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi merupakan pegawai yang berada di PLTA TES. Kami pun segera melakukan persiapan. Perjalanan dari kota Bengkulu ke Kabupaten Lebong memakan waktu kurang lebih 4 jam. Sampainya di Lebong, kami menginap di salah satu rumah dinas yang ada di PLTA TES dan beristirahat di sana. Tulisan PLTA TES betul. Serius. Mantap. Mana ndak? Kamar masih beda. Pagi harinya kami mengecek lagi persiapan yang akan kami bawa. Karena persiapan yang matang menjadikan perjalanan menjadi tenang. Kami mulai perjalanan dengan mengendarai mobil ke Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan. Perjalanan dari titik kumpul ke Desa Mangkurajo berjarak 20 km. Karena medan yang berupa pegunungan, membuat perjalanan memakan waktu sekitar 40 menit. Sesampainya di lokasi, tim menurunkan barang yang ada di dalam mobil, kemudian melakukan briefing dan doa agar ekspedisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Mudah-mudahan Briefing diawali oleh Ketua Panitia, Bapak Sapran, dengan suara di perjalanan karena ini bukan lomba. kemudian Manajer PLTA TES, Bapak Bahtiar, Konvoy bukan ngebut di jalan itu kan. Ini konvoynya barang karena yang kita pakai dan Manajer Mega Power Mandiri, Pak Fajar. Amin. Pulang selamat, berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing. Oke, berdoa mulai. Setelah melakukan briefing dan doa, tim mulai melakukan pendakian. Pak Bos, mantap. Bang. Hah? Ini ketinggalan berapa, Bang? Hah? Ketinggian berapa? Sepertinya sudah 2 kilo lebih, 3 kilo. Saya berjalan, jalannya daki terus luar biasa. Dan sekarang di acara adventure ekspedisi PLN, kita sebagai Tim support. bukan menjadi junior. Di junior 1. Dan saya menjadi junior 1, Anda menjadi junior 2. Sedang Junior 2. melakukan ekspedisi ke PLTA peninggalan Belanda. Luar biasa. Masuk baik kok. Karena trek yang kami lalui merupakan daerah pegunungan, jadi treknya itu naik turun cantik. Ini yang menjadi alasan utama kami sering berhenti untuk istirahat. Lagi, Bang. Tul hari ini nyampak ke bawah. Sabar. Tahu isinya busa dalam tuh Ketinggian berapa ini, Om? Hah? Ketinggian berapa, Om? Sekitar nggak masuk 1000, Pak. udah 1000. 1000 lebih kan? Kita aja di PLTA TES itu 563. Selagi mengumpulkan stamina, tim bercanda tawa sambil makan cemilan yang dibawa. Nah, ketika lanjut berjalan, tak disangka kami menemukan stiker kampanye yang ditempel di pohon. Ya, kami positif thinking aja.
Mungkin orang yang ada pada stiker kampanye itu ingin meminta restu pada hewan dan tumbuhan yang ada dalam hutan. Dan ini merupakan salah satu upaya dan membuktikan bahwa kursi pimpinan itu masih jadi rebutan. Jos! Lah kalau kita bawa beras kaleng dari bawah tuh sampai atas kedua canting bisa ya. Pakai pipa lagi ya. Ceplok masuk pipa. Jalan. Kemudian, sekitar 2 jam perjalanan, kami sampai di puncak Bukit Kulus. Istirahat sejenak di sana. Puncak Bukit Kulus ini sedikit terbuka karena sudah banyak pohon yang ditebang. Kemungkinan untuk dijadikan lahan perkebunan warga. Yo, yang snack ini snack ada nah, yo. Ya boleh, senang, boleh, silakan. Ini Ini rest area 1, monggo. snack. Ada yang nggak pijit. Ada permen nih. Ada, Pak. 5 servis pijit. Oh, boleh nih. Teman-teman semua, kita sekarang lagi di Ya makan dulu. rest area di ekspedisi ini. Kita sudah berjalan 2 kilo lebih kalau dari bawah. Oke, stay tune. Mang Cocil, Ini rest area. rest area. Rest area ini. 21 ini. Ya, dua. Goblok lari. Kemudian kami lanjut menurungi bukit. Jalur. Sini lah paling. Ini dulu Om. Itu dulu Om. Ntar Om. Wah, ada durinya tuh. Dari jauh, samar terdengar suara musik yang diputar dengan speaker. Tak lama lewat 2 orang yang menggendong tas yang sudah dimodif sedemikian rupa. Warga di sini biasa menyebutnya capung. Oh berarti ada tambang di atas ya Om ya? Iya, ada tambang. Capung ini adalah ojek yang membawa logistik dan minyak untuk kebutuhan pekerja di tambang. Ini istirahat yang keberapa ini? 50 kali. Enggak ngitung lagi. Maklumlah. 40 tadi ya. 40. Oke. Tarik, sis. Semongko. Kolaborasi. Petanya itu ya. Jalur yang kami lalui saat ini merupakan susunan batu-batu besar. Jalur ini dulunya merupakan rel lori yang terhubung ke lokasi PLTA dan tambang Lembong Simpang. Namun, kami tidak menemukan adanya sisa-sisa besi rel. Kemungkinan sudah diambil warga yang sering melintas, karena jalur ini adalah akses yang sering dilalui warga yang ingin pergi ke tambang yang ada di Lembong Simpang. Berjalan sekitar 2 jam, kami akhirnya menemukan jembatan tua. Yang di bawahnya itu ada sungai. Jembatan ini hanya 1 jalur kecil, beralas papan, dan di kiri kanannya itu tidak ada pegangan. Jembatannya pun hanya muat untuk sepasang telapak kaki. Warga sering menyebutnya jembatan merah. Saya sempat ingin mencari tahu, kok dikasih nama jembatan merah sih? Ada 1 orang yang mengetahui alasan mengapa demikian. Dia menuturkan mengapa dinamakan seperti itu, karena jembatannya memang berwarna merah.
Setelah berjalan sampai ujung jembatan, Pak Sapran memutuskan agar tim beristirahat sejenak. Saat beristirahat, beberapa tim memutuskan untuk makan. Ada yang makan di pinggir sungai, ada yang makan di bawah pohon, dan ada yang nggak makan. Saya dan Andre memutuskan untuk membentang flysheet sebelum makan. Karena saat itu, kami lihat langit mulai mendung. Setelah saya masang flysheet, kami memakan perbekalan. Dan benar saja, tak lama berselang hujan deras. Semua bergegas menggunakan jas hujan. 30 menit berjalan, di luar dugaan hujan semakin deras. Lokasi base camp utama belum juga terlihat dan muka pun semakin pucat. Karena tidak sesuai rencana, ditambah hujan yang tak kunjung reda, akhirnya Pak Sapran memutuskan untuk mendirikan base camp yang lokasinya berbeda dari base camp utama. Lokasi yang kami jadikan base camp saat ini dekat dengan aliran sungai. Setelah diputuskan, maka kami bermalam di sini, membongkar barang-barang yang kami bawa dan membangun bivak untuk menginap. Semua kompak bersama membangun bivak bergotong royong. Hitungan ketiga terpal kumpul. Ini prosesi untuk Bivak ini berbentuk segitiga dengan bahan plastik dan kerangkanya itu dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar lokasi. kita ambil dulu sedikit juga. Di sini ternyata sangat berguna sekali flysheet kita, Bun. Akhirnya setelah berjuang sepenuh tenaga dan dengan kekompakan, pada pukul 04.00 sore kami berhasil mendirikan bivak. Ekspedisi Dan ajaibnya, menuju bivak PLTA berdiri peninggalan Belanda. dan hujan pun berhenti. Pencarian pembangkit listrik tenaga air peninggalan Belanda. Wow, luar biasa. Penuh misteri. Oke, ini kita udah sampai bentar. Mohon maaf kita sudah mendirikan tenda. Berapa jam kita pendakian tadi? Ini treknya. Oke. Wow. 5, 5 jam 30 menit. 5 jam 30 menit dengan waktu jaraknya 5,4 km. dengan jarak 5,4 km dengan waktu 5 jam 30 menit. Wow, luar biasa. Hujan tadi sangat deras, jadi basah semua, termasuk kami juga. Yang bisa. Ini sungai di ketinggian. Oke, Mang. Tuh. Robek lagi, kenapa panjang? Mantap, Man. Ini jadi kita lagi istirahat karena nggak sesuai rencana, hujan deras, jadi kita ngecamp. Udah dibikin tadi kamera rame-rame waktu masih hujan kameranya. Kemungkinan pagi besok jalan lagi ke PLTA yang dicari, peninggalan Belanda. Oke, stay tune. Rangkanya mana yang tadi malam, Bos? Hari kedua. Rencananya pagi ini tim kembali melanjutkan perjalanan. Ketika saya keluar dari tenda, semua orang masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Seperti Pak Safran. Pak Safran dibantu dengan yang lainnya sedang menyiapkan sarapan pagi. Kompak sekali melihat bapak-bapak memasak di pinggir sungai dengan nuansa alam dan pemandangan yang indah. Oke, Setelah sarapan dan membersihkan diri, pada pukul 9 pagi kami melanjutkan perjalanan. PLTA. Karena rute utama melewati jalur perbukitan yang sangat menanjak, maka diputuskan untuk mengganti rute yang ada. Rute alternatif ini mengikuti aliran sungai yang cukup deras.
dan tak disangka kami harus menyeberanginya. Jeng 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 jeng. Setelah menyeberangi sungai, kami sempat berhenti untuk istirahat. Nah, lokasi ini merupakan lokasi awal di mana seharusnya base camp utama didirikan. Sudah sampai di ini, aturannya kemarin kita mau melakukan kemah itu di sini. Tetapi keadaan mendesak hujan, kita tendanya darurat. Kami sempat berfoto di lokasi ini sebelum memulai lagi perjalanan. Perjalanan dilanjutkan. Tim kembali menemukan trek yang menanjak. Maju! Yo! Semangat! Ada terowongan guys. Ini ketemu guys. Terowongan apa? Terowongan Belanda. Tapi ini betonan ini. Berarti ini Bangunan ini merupakan kanal saluran air. Karena penasaran, tim pun akhirnya masuk ke dalam. Bukan Pak Yason. Yang pada aja tunjang, aman, hitam itu. Nah, yang hitam. Nah. Untungnya ada Bang Nano yang menuntun kami masuk. Kita harus memegang akar yang ada pada sekitar dinding pintu agar tidak terjatuh ke jurang yang ada di bawah pintu. itu lama aja ditemui Bang. Kurang tahu. 18-an. Itu termasuk peninggalan Belanda berarti ya? Peninggalan Belanda yang pertama di Lebong. Di bawah pintu itu sedikit longsor. Jadi memang harus berhati-hati jika mau masuk ke dalam. Tolong bawa dikit. Di sana ada air. Terowongan juga. Ketika di dalam, kondisinya sangat gelap. Karena hanya cahaya dari pintu yang menerangi. Jadi kami harus menggunakan senter. Karena cahaya yang minim, jadi untuk mendokumentasikan dalam bentuk video itu sedikit sulit. Penuturan salah satu tim, lokasi ini merupakan sentral PLTA. Oke guys, kembali lagi sama kita. Kali ini kita sudah sampai di PLTA peninggalan Belanda di persis belakang saya. Dan waktu tempuh dari base camp tadi sekitar 2 jam. Tetap bersama kami karena kami akan menelusuri kembali. Stay tune. Baik, untuk tujuan ekspedisi ini kita ke PLTA Lebong Simpang. Posisinya di air Nuken, Lebong Simpang. Ini PLTA untuk penerangan Lebong Simpang yang pekerjaan tambang emas. Jadi untuk ini PLTA ini adalah PLTA zaman Belanda yang didirikan tahun pada kolonial Belanda. Kita kurang tidak tahu tahun berapa didirikan. Nah, sementara PLTA ini udah rusak, udah babak belur. Tinggal sejarah, cuman kita tidak tahu kapan didirikan. Dan juga historinya apa sudah operasi apa belum, kita belum tahu. Nah, jadi untuk sementara yang ini adalah penstoknya. Kemudian yang bawah ada spiral case, ada flywheel dan ada bekas rotor. Bekas rotornya ini adalah itu bagian-bagian dari generatornya. Nah, sementara si spiral case sama flywheel masih utuh dan juga masih sudah terendam dengan tanah. Jadi untuk operasinya kita belum tahu karena kita baru juga mengetahui ada PLTA di sini. Diperkirakan dengan PLTA tes itu berbanding, mungkin bareng didirikan. Karena kita tidak ada histori, terus juga tidak ada template-template yang ada. Mudah-mudahan di sejarah kolonial Belanda itu ada posisi histori sejarah-sejarah untuk pembangunan PLTA ini. Yang jelas fungsi dan gunanya untuk penerangan Lebong Simpang. Itu pekerjaan di tambang emas. Ini kayaknya ditempel di sini dulu. Iya, ini bekas ininya. Sangat disayangkan, merek mesinnya sudah hilang. Jadi, belum bisa dianalisis pabrikan mana dan tahun berapa alat ini diproduksi. Baik,
Pemirsa, kami berada tepat di lokasi PLTA X Lebong Simpang, di mana PLTA ini dibangun untuk mengambil emas hasil tambang di Lebong Simpang. Dibangun oleh Belanda pada akhir abad ke-18. Kami tim ekspedisi terdiri dari ULPLTS, UPDK Bengkulu, Mega Power Mandiri, mahasiswa dan Duta Wisata Lebong. Di sini kami berusaha sedikit mencari kebenaran dan fakta bahwa PLTA ini benar adanya. Inilah rombongan-rombongan kami terdiri dari 28 orang. Yes. Terima kasih. Kami tim ekspedisi PLTA Lebong Simpang mengucapkan selamat Hari Listrik Nasional. Memajukan bangsa. Subhanallah, luar biasa. Kami kembali melewati medan yang sulit. Oh iya, sekarang tim tidak ada yang membawa tas keril kan? Karena untuk menjaga keseimbangan, tas harus ditinggal di base camp utama. Memang medannya cukup sulit, Bung. Ya. Kembali kami menyeberangi sungai. Sampainya di base camp, saya dan Andre sempat mendokumentasikan bagian dalam bivak. Bivak yang melindungi kami dari dinginnya malam. Wow. Jalur yang kami lewati saat ini sama dengan jalur kepulangan. Setibanya di desa Mengkurajo, saya dan Andre kembali menemukan Pak Capung. Kali ini lebih inovatif karena ojeknya mengenakan mantel. Mantap. Mana, Mang? Seru. Sampai kita? Sampai. Boleh tengok dulu kan keadaan gitu kan. Sangat luar biasa. Ini keadaan kameramen kita. Wow. Anda sehat-sehat saja? Nah, Mang, tolong tengok sepatu Akari, Mang. Ini adalah pacat. Ini sepatu kaos kakinya warna putih ya. Sama, saya juga. Harusnya putih karena kaos kakinya. Jadi warnanya itu udah. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu ada kloter terakhir. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat rest area yang terakhir ini. Alhamdulillah ekspedisi mencari PLTA peninggalan Belanda sukses. Luar biasa. Mantap, Jaya PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Setelah kloter terakhir sampai, kami kumpul lagi untuk penutupan dan kemudian pulang. Sampai di tujuan dan kembali ke tempat kumpul dengan selamat. Alhamdulillah. Selamat yang nggak ikut, ikut selamat. Ayo. Insya Allah tidak ada yang cedera. Meskipun cedera ringan tidak apa-apa Mas ya, Kang ya. Normal. Dalam semangat Hari Listrik Nasional yang ke-75, kita telah melihat bahwa salah satu PLTA tertua di Indonesia adalah yang di Lebong Simpang. Benar adanya PLTA itu, kemudian puing-puing bekas spiral case dan lain-lain itu masih ada. Mudah-mudahan bisa kita katakan salah satu PLTA tertua adalah PLTA Lebong Simpang. Terima kasih banyak, selamat dalam perjalanan dan berakhir di sini. Seandainya dalam perjalanan sebagai pemandu saya dan kemudian Edwin Hernando terdapat kesalahan, mungkin tidak sesuai dengan rencana awal, termasuk juga cuaca dan kondisi lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kemudian terima kasih banyak atas support, pertama dari Mega Power Mandiri, kedua dari UPDK Bengkulu, kemudian dari perwakilan Dinas Pariwisata Lebong kepada PLTA sebagai penyelenggara. Mesin, oh iya, oh ya mahasiswa juga ya. Turut berpartisipasi. Konon cerita bahwa PLTA itu cuma tersisa puing, yaitu flywheel, Pak Mul ya. Ya, untuk Ternyata masih ada sisa-sisa yang lain. yang sana untuk spare. Mungkin hanya itu dari saya close dengan lapas hamdallah. Alhamdulillah. You're like summer in the shade, like a sip of lemonade, and I love the taste. Oh, I love the taste. You're the only songbird sing, like a lullaby of spring in the morning rain. In the morning rain, I'm gonna give you all my love. Wildflower, give you every minute of every hour, dancing the wind. You leave it whispering. I'm gonna give you all my love. Wildflower. Free, always where you're meant to be, and I'll go your way. Yeah, I'll go your way. Through your heart and open mind, color just outside the lines. It's the way you're made, darling, don't you change. I'm gonna give you all my love. Wildflower, give you every minute. Keesokan harinya, karena penasaran, saya dan Andre mendatangi sentra lama, di mana unit lama yang ada di sini katanya mirip dengan yang ditemui pada ekspedisi kemarin. Beruntuknya kami diizinkan masuk ke dalam sentra lama. Sentra lama masih beroperasi hingga saat ini. Di dalamnya ada 2 unit yang masing-masing berdaya 300 kW. Secara kasat mata, memang banyak kesamaan pada unit di sini dan Lebong Simpang. Kami kembali menemui Bapak Mulyadi. Baik, untuk PLTA ini diperkirakan yang di Lebong Simpang itu sudah mendekati kesamaan. Kesamaannya itu kita lihat dari kondisi fisik yang ada di Lebong Simpang itu hampir mirip dengan ini. Kemungkinan tahun pembuatan dan pemasangannya di Lebong Simpang bersamaan dengan PLTA ini. Sekedar informasi, PLTA pernah direnovasi besar-besaran akibat dibombardir Jepang. Sumber menyebutkan renovasi dilakukan pada tahun 1958. Namun, saya dan Andre sampai saat ini belum menemukan tahun pasti PLTA ini dibombardir. Analisis saya seperti ini. Jepang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Kemungkinan pada jenjang waktu inilah Jepang membombardir. Nah, yang jadi pertanyaan besar untuk saya adalah, apakah PLTA yang kami temukan pada saat ekspedisi juga ikut dibombardir? Atau rusak karena bencana alam?